Baik, anak-anak, kita akan mulai pembelajarannya ya. Jadi, saya mohon izin untuk menampilkan layar seperti ini. Apakah bisa kelihatan? Muter-muter tak? Muter-muter ya. Ya. Nah, ini udah Ustaz. Sudah bisa? Apa yang nampak di situ anak-anak? Naruto. Naruto ya. Bentar. Ustaz, ada hitam-hitamnya Ustaz. Sama hitam-hitam di atas ini ya? Iya. Oh ya, sebentar. Baik, bisa dilihat anak-anak? Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran pecahan ya. Hari ini hari apa anak-anak? Hari Jumat ya, nanti Jumatan tanggal berapa? 13 Agustus 2021. Nah, anak-anak langsung saja ya. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang pembulatan pecahan biasa dan campuran. Masih ingat pecahan biasa seperti apa? Mama. Siapa yang bisa memberi contohkan pecahan biasa itu anak-anak? 1/2. 1/2. Ada yang lain? Boleh ya, betul 1/2. Betul. Siapa yang lagi? 2/5. 2/5, betul. Ada lagi? Ada lagi? 3/6. 3/6. Nah, banyak ya. Intinya pecahan biasa itu A per B ya. Gimana kalau pecahan campuran? Siapa yang bisa memberi contoh pecahan campuran? 1/3/4. Iya, 1/3/4. Ada lagi? Ada lagi? Iya ya, intinya adalah ada depan, bawah, dan atas ya. Jadi anak-anak, mari kita awali ya. Nih. Nah, dalam pembulatan pecahan biasa dan campuran itu ada tipsnya. Yang pertama ini perhatian, kita pakai garis bilangan pecahan ya untuk memudahkan kita mengubah ke bilangan bulat, yaitu satuan terdekat. Yang seperti apa itu? Contohnya seperti ini. Nah, bulatkan pecahan 6/7. Nah, siapa yang tahu 6/7 ke satuan terdekat itu jadi berapa? Nah, caranya seperti anak-anak, perhatikan ya. Perhatikan ya ini. Misalnya nih. Ini ada garis bilangan 0 ya. Terus di sini itu 1 ya. Nah, 0 ke 1 itu di sini ada angka lagi anak-anak ini. Ini 1, karena ini per 7 ya, maka dia per 7. 1/7. Habis itu berapa anak-anak? 2/7. Terus 3/7. 4/7. 5/7. Nah, di sini itu 6/7. Sebenarnya ini kalau bagus itu, ini artinya 1 itu sama dengan 7/7 ya. Ya kan? 7 bagi 7 berapa anak-anak? 1 ya kan, ini sama. Nah, terus kita lihat di sini. 6/7 itu di mana? Oh, 6/7 itu di sini kan? Ya kan anak-anak, di sini kan? Nah, karena 6/7 di sini itu dia itu mendekati 0 atau mendekati 1? 1. Kenapa 1? Karena dia lebih dekat di sini ya kan? Jauh dari 0 tapi mendekati 1. Maka jawabannya adalah bulatkan pecahan ke 6/7 ke satuan terdekat itu, yaitu menjadi jawabannya berapa anak-anak? 1. Siapa yang mau bertanya sampai sini? Bisa?
Ya, ada yang mau bertanya tidak ini? Tidak. Oke, saya ulangi lagi ya. Bentar. Jadi 6/7 itu dia itu adalah mendekati 1. Kenapa? Karena dia itu di sini letaknya ya kan. Nah, kalau seandainya dia mendekati 0 maka bukan 1 tapi yaitu 0 jawabannya. Gitu ya. Bisa anak-anak ini? Ada pertanyaan tidak ini? Bisa ya? Baik, kita akan melanjutkan. Terus ini sekarang. Bulatkan pecahan 2/5 ke satuan terdekat. Kira-kira berapa jawabannya ini? Nah, caranya gimana? Kita buat garis bilangan dulu. Ya. Di sini garis bilangan ini di sini 0. Di sana berapa? 1 ya. Terus karena ini penyebutnya 5 maka kita hitung saja sampai 5 ya. Ini 1/5, 2/5, terus berapa? 3/5. Mau ya ini. Terus ini berapa ini? 4/5. Terus 5/5-nya di mana? Di angka 1 ini. Ini kan sama saja dengan 5/5. Kenapa 5/5? Karena 5 bagi 5 berapa anak-anak? 1. Nah, berarti kan di sini 2/5 itu letaknya di sini kan? Iya kan? 2/5 itu mendekati berapa anak-anak? 0 atau 1? Halo? Dekat ke 0 atau 1? 2/5 itu? Dekat ke 0, maka ini jawabannya berapa? 0 gitu ya. Bisa ini? Bisa anak-anak? Adakah yang mau bertanya? Silakan ya, ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak? Yakin bisa? Bisa. Oke, silakan coba ini dikerjakan yang ini. Nah, silakan anak-anak. Bulatkan pecahan 25/7 ke satuan terdekat. Berapa itu ya? Nah, caranya gimana? Kita pakai garis bilangan lagi. Di sini ya. Nah, sini berapa anak-anak? 1. Di sini 0. Nah, karena ini penyebutnya 7, maka dia 1/7 dan seterusnya gitu ya. 1/7, 2/7, terus 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. Nah, 7/7 di sini sama dengan 1. Nah, kita lihat saja di sininya, 2-nya itu nanti kita disampingkan dulu ya. Yang ini tuh yang dilihat adalah 5/7-nya ini anak-anak. Bisa kelihatan dari situ? Kelihatan Ustadz. Nah, kita fokusnya di 5/7-nya saja. 5/7 itu letaknya di mana anak-anak? Mendekati berapa ini? Di sini kan? Mendekati berapa? 1. Mendekati 1. Maka ini karena ini 2, maka tinggal 2. 5/7 tadi mendekati 1, maka 2 ditambah 1. Jadi berapa? 3. Itulah jawabannya. Jadi pecahan 25/7 dibulatkan ke satuan terdekat, jawabannya adalah 3. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak. Tidak. Nah, karena tidak ada yang bertanya, sekarang Ustadz yang bertanya. Kira-kira 8/2/7 itu kalau dibulatkan ke satuan terdekat itu ketemunya berapa ya? Silakan anak dikerjakan. Silakan. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya bilang ya, biar kita nanti yang ini apa, yang tuliskan jawabannya. Silakan dikerjakan anak-anak. Pakai garis bilangan ya, jangan lupa. Nggak bisa ini, nggak bisa dihapus. Ini dari tadi ya. Ini dari situ ya. Apa dari situ? Satuan apa ini? Terdekat.
Ya, satuan terdekat ya. Bulatkan 82/7 ke satuan terdekat. Bulatkan pecahan 82/7 ke satuan terdekat. Ada yang sudah ketemu anak-anak? Siapa yang sudah ketemu? Ustaz. Sudah? Jawabannya berapa? 8. 8. Ada yang lain? Ini A. Ada yang lain jawabannya? Siapa yang sudah ketemu jawabannya? Ada yang jawabannya selain 8? Bisa ini anak-anak? Oke, kita cocokkan ya. Jadi, yang pertama-tama kita harus menggambarkan garis bilangan dulu. Nah, seperti yang tadi ya. Di sini berapa? 0. Di sini 1. Karena penyebutnya ini 7, maka kita per 7. 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. 7/7 di sini ya. Ini nggak pas, tapi anak-anak pasti ngerti ya. Ini 7/7 di sini. Nah, bentar. Karena 2/7 ini letaknya di sini kan anak-anak, ini mendekati berapa ini? Mendekati 0 atau mendekati 1? 0. Nah, karena ini mendekati 0, maka 8-nya di sini kita tulis ulang 8. Karena di 2/7 itu mendekati 0, maka 8 ditambah 0. Ketemunya berapa? 8. Siapa yang mau bertanya sampai sini? Tidak. Sudah bisa? Oke, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini anak-anak. Kita akan masuk ke pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal itu contohnya berapa aja ya? Siapa yang tahu? Ayo. Pecahan desimal itu 3,0. Betul. Ada lagi? Ada lagi? 0,5. Iya, intinya apa? Ada komanya ya, anak-anak ya. Nah, kita akan membulatkan pecahan desimal. Nah, ini ada 2 ya, dibulatkan ke satuan terdekat. Caranya gimana? Perhatian angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Nih, jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Perhatikan contohnya seperti ini, anak. Saya buatkan contoh ya. Misalnya, ada yang mau ngasih contoh pecahan desimal, misalnya berapa ini? 5,0. 29 gitu ya, 29 aja ya. Nah, perhatikan di sini. Karena yang diminta itu dibulatkan ke satuan terdekat, maka lihat angka persepuluhannya ya. Yaitu yang mana anak-anak? Yaitu yang 2 atau 9. Persepuluhannya, maka yang 2 sini di belakang koma ya. Dilihat itu. Ini angka berapa yang di belakang koma anak-anak? Angka 2. Angka 2 itu kurang dari 5 ini atau lebih dari 5? Kurang dari 5. Nah, karena 2 ini kurang dari 5, maka maka bulatkan ke bawah, berarti 5, tetap 5 gitu ya. Dibulatkan menjadi 5. Bisa? Bisa? Contoh lagi, saya mempunyai angka 7,8 misalnya. 81 gitu ya. Nah, ini tuh kalau dibulatkan menjadi berapa anak-anak? Perhatikan di bawah, di belakang komanya, yaitu di sini. Ya. Ini angka berapa? 8 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5. Nah, berarti jawabannya berapa di sini? Berapa sini? Siapa yang tahu? Bulatkan ke atas, berarti 7-nya naik jadi berapa? 8. Kalau seandainya 7-nya saya ganti dengan angka 4,
Jadi ketemunya berapa nanti? 7. 7? Ini 4,8 misalnya. 4,81 dibulatkan menjadi berapa? Jadi berapa? 5. Kenapa 5? Karena 8 ini lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Yang namanya dibulatkan ke bawah itu dia tetap ya. Kalau bulatkan ke atas itu sama saja. Dia naik tapi satu angka. Contohnya lagi misalnya, oh saya mempunyai angka berapa ya? 6, berapa anak? 3. Nah, kita lihat saja di belakang koma angka 3 di sini. Nah, 3 itu dia kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi tetap 6-nya. Jadi tadi 6. Yang tadinya 6,3 hanya jadi 6. Gitu ya. Yang tadinya itu 4,8 menjadi di atas jadi 5. Itulah namanya bulatkan ke atas. Gimana? Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Bisa ya? Bisa. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Oke, anak-anak Ustadz mau bertanya, apakah ini sudah direkam? Dari situ bisa kelihatan tidak? Bisa kelihatan nggak? Bisa. Ini sudah direkam kan? Nah, udah ya, nanti biar teman-teman yang lain itu bisa lihat ini, karena mungkin ada yang lagi berhalangan ikut ya, biar mereka juga bisa belajar. Oke, kita lanjutkan lagi. Mana ya tadi ya? Nah, ini siapa yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya, anak-anak? Ini mau ngapain nih? Ada yang mau bertanya tidak ini? Ada enggak? Enggak. Oke, kalau enggak ada, kita lanjutkan, yaitu yang kedua, apa itu? Dibulatkan ke persepuluhan terdekat ya. Nah, caranya gimana? Perhatian angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contohnya seperti ini. Misalnya adalah saya mempunyai angka berapa ya? Berapa anak? 6,72 saja ya. Nah, di sini. Nah, karena ini dibulatkan ke persepuluhan terdekat, maka kita lihatnya itu di mana? Angka berapa? Angka 7-nya atau 2-nya? 2. Nah, kalau 7 tadi yang di sini, yang ini. Nah, sekarang persepuluhan, maka dia lihatnya di angka 2. Gitu ya. Bisa? Bisa anak-anak? Bisa. Bisa ya. Kalau bisa maka lihat 2-nya di sini. Karena 2 ini tuh kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Yang tadinya 6,72 menjadi berapa anak-anak? Menjadi berapa ya? Siapa yang tahu? Menjadi 6, dibulatkan ke bawah itu artinya tetap 6,7. 2-nya hilang karena ke bawah ya. Bisa ini? Bisa. Nah, lanjut lagi. Saya mempunyai angka berapa ya? Misalnya adalah 2,18. Nah, ini dibulatkan jadi berapa ini kalau ke persepuluhan terdekat? Kita lihatnya di angka berapa anak-anak? Angka berapa? 1 atau 8? 8. 8 karena kita ke persepuluhan terdekat ini ya. Maka di angka 8. 8 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Lebih dari 5. Betul, maka jadi berapa dibulatkan? Jadi 2,1. Ayo perhatikan, karena ini 8 itu maka dibulatkan ke atas di sini. Nah, jadi berapa ini? 2,1-nya naik 1. Habis 1 jadi berapa anak-anak? 2. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Lanjut lagi, contoh lagi misalnya
4,35. Jadi berapa ini anak-anak? Kita lihatnya angka berapa ini? Angka 5-nya. Di sini dilihat di sini. 5 itu ini ada tentang lebih dari 5 atau sama dengan 5. Maka dia dibulatkan ke atas, maka 4 komanya itu sama, tetap 4 koma. Nah, karena dibulatkan ke atas, 3-nya itu tidak 3 lagi, tapi naik ke atas jadi berapa? 4,4. Pinter sekali. Sampai sini adakah yang mau bertanya? Tidak? Yakin? Yakin? Oke, silakan. Gantian Ustadz yang bertanya. Siapkan kertasnya, anak-anak. Siapkan kertasnya. Sudah? Silakan. Ustadz mempunyai 2 soal, ya. Yang soal pertama itu yang untuk yang pembulatan ini, ya, yang di sini. Misalnya angkanya berapa ya? 9, berapa nih ya? 9,2. Nah, jadi berapa ini? 9,2 berapa ya? 7 misalnya. Ini berapa? Terus yang di sini soalnya adalah 3,68. Nah, silakan. Ustadz kasih waktu berapa menit? Waktunya 2 menit saja. Silakan anak-anak kerjakan ya. Ya sudah ketemu bilang, "Ustaz, saya sudah ketemu," gitu. Biar nanti langsung dicocokkan. Silakan anak-anak. Ini Mbah Marmi ini anak burger kok. Sakit apa toh? Adakah yang sudah ketemu? Sudah, Ustaz. Oke, yang atas dulu ketemunya berapa ini? Kita lihatnya di mana? Di angka 2-nya. 2-nya itu kita lihat dulu. Karena 2 itu di bawah 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Jadi berapa ini? 9. 9 saja. Betul. Pinter anak-anakku. Sekarang yang ini 3,68 itu jadi berapa kalau dibulatkan? Jadi kita lihatnya di sini nih. Nah, jadi berapa nih ya? Adakah yang sudah ketemu? 3,7. Oke, betul sekali 3,7. Kenapa 3,7? Karena 8 ini lebih dari 5, maka 6-nya naik jadi 1 langkah di atasnya, jadi 1,7. Betul. Siapa yang mau bertanya sampai sini anak-anak? Adakah yang mau bertanya? Enggak. Bisa ya? Bisa semuanya ya? Bisa. Oke, jadi nanti kalau anak-anak ada yang mau bertanya tapi udah kelewatan slide-nya, boleh japri. Nanti akan saya jawab di akhir sesi ya, bukan di Zoom ini, nanti saya jawab. Nah, kita akan melanjutkan lagi sekarang. Ini yang tadi ya, contoh 7,48 jadi berapa anak-anak? Kesatuan terdekat menjadi? Ayo, siapa yang tahu? Jadi 7, gitu ya, bisa ya? Halo? Apakah suara Ustaz terdengar jelas? Kita ulangi. 7,48 ini dibulatkan ke kesatuan terdekat menjadi berapa? 7. 7. Betul sekali. 7. Terus kalau ke persepuluhan terdekat menjadi berapa? Menjadi 7,5. Apakah betul? Kita lihat. Iya, betul sekali. Jadi anak-anak sudah bisa ya. Nah, kita karena sudah bisa, kita akan lanjut sekarang. Bentar, ini biar nggak kecoret nih gimana ya? Bentar ya anak-anak ya. Harus diulang ini. Baik, kita akan lanjutkan ke yang ini. Ke nomor 3 sekarang, yaitu pembulatan persen ya. Ini mudah sekali, dibulatkan ke puluhan terdekat. Ya, perhatikan angka satuannya. Jika kurang dari 5,
maka dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5, maka bulatkan ke atas. Gitu ya. Contohnya seperti ini. 27% itu menjadi 30. Nah, karena apa anak-anak? Karena yang dilihatnya adalah angka 7-nya di sini. Ya, angka berapa anak-anak? Angka 7. Saya ulangi. Yang dilihat itu angka 7-nya. Ya, karena dia untuk rumusnya ini kita hanya melihat angka 7-nya saja. Karena 7 itu di atas 5, ya kan? Maka bulatkan ke atas. Maka 2-nya tadi mengikuti jadi puluhan, jadi 30%. Bisa dimengerti? Bisa. Contoh lagi misalnya 93%. Nah, ini jadi berapa anak? Dibulatkan menjadi berapa ini? Siapa yang tahu? Menjadi berapa? Jadi berapa persen? Ayo. Jadi berapa ya? Siapa yang tahu? Kita fokusnya di angka 3-nya. Ini kan ada satuannya, anak-anak. Satuannya itu ya angka di belakangnya, belakang sendiri di sini. Gitu ya. Angka berapa itu? Angka 3. 3 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi berapa ini? 9 berapa persen? 9? 90. Betul, 90%. Itulah jawabannya. Ada yang mau bertanya? Tidak, lanjut lagi. Nah, 23% itu dibulatkan menjadi 20. Kenapa? Karena 3 di sini itu kurang dari 5, ya kan? Maka dia dibulatkan ke bawah. Itu ya, anak-anak bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan ke yang baru, namanya penaksiran pecahan. Pernah mendengar sebelumnya kata-kata menaksir? Sudah pernah? Nah, apa itu menaksir anak-anak? Menaksir dalam matematika itu dinamakan juga adalah memperkirakan. Boto jone ngiro-ngiro ya. Kira-kira iki piro ngono kuwi. Bisa ngerti ya? Nah, contohnya lagi misalnya adalah tujuan penaksiran itu apa? Yaitu untuk mempermudah kita menghitung hasilnya. Iya, ada bebeknya ini ya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Kita akan mempelajari dalam 3 hal. Yang pertama, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Gitu ya. Yang kedua, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Yang ketiga adalah hitung persen. Nah, ini mudah anak-anak. Jadi saya mohon perhatikan dengan baik ya. Nah, ini taksirlah operasi hitung pecahan berikut. Ini adalah pecahan yang apa? Pecahan biasa dan campuran ya. Ini kuncinya di sini nih, pecahan biasa dan campuran. Dimengerti ya? Perhatikan di sini yang A. Anak-anak perhatikan yang A. 2, 1/10 ditambah 5, 8/9. Kita harus menaksir dulu, baru menjumlahkan. Ya, saya ulangi. Kita harus menaksir dulu, baru itu dijumlahkan. Nanti kalau dikurangi ya dikurangi dulu ya. Jadi kita taksir dulu. 1/10 ini, ya 1/10 ini mendekati berapa anak-anak? Mendekati berapa? Nah, perhatikan kuncinya. Kuncinya itu adalah, perhatian nih. Lihatlah pembilang dan setengah penyebutnya. Ingat, setengah penyebutnya. 10 ini penyebut, setengahnya berapa anak-anak? Halo? Setengah dari 10 berapa? 5. 5, maka dia 5 itu sama dengan 1 besar yang mana? 5. Maka dia jadi 2 1/5 kan? Nah, karena 1 ini lebih kecil dari 5, maka 2-nya tetap tidak berubah, maka dia jadi 2. Bisa ya? Dimengerti? Dimengerti? Nah, sekarang perhatikan di sini. 5, 8/9. Penyebutnya itu 9. Setengahnya 9 itu kira-kira berapa anak? 4,5 toh? Tidak sampai 5 toh? Iya. Nah, maka karena 8 ini lebih besar dari setengahnya 9, maka 5-nya naik jadi angka di atasnya, yaitu 6. Ya.
jadi 6. Kenapa 6? Karena pembilangnya ini lebih besar dari setengah penyebutnya. Maka 2 tambah 6 berapa? 8. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, saya ulangi ya. Bismillah. Jadi perhatikan ini. Ingat kuncinya itu di sini kuncinya. Anak-anak harus mengerti ini. Ya, kuncinya di sini. Lihatlah pembilang dan setengah penyebutnya. Setengah penyebutnya. Jadi pertama-tama kita lihat dulu pembilang dan penyebutnya. Ya, penyebutnya berapa di sini? 10. Setengahnya 10 berapa anak-anak? 5. Maka 2, satunya tetap per 5. Nah, di sini itu besar penyebut daripada pembilang. Maka 2-nya itu tidak berubah. Nah, kalau dia tuh nanti lebih besar pembilang, maka 2-nya berubah. Karena ini lebih kecil, maka 2-nya tetap. Bisa ini? Oke, sekarang 8/9 itu setengahnya 9 itu 4,5 ya, atau 5 kurang, maka tetap besar yang pembilang. Karena lebih besar pembilang, maka 5-nya naik ke atas jadi 6. Nah, sehingga ketika sudah ditaksir seperti ini, baru kita bisa mengoperasikan. Baru kita bisa menjumlahkan di sini. 2 tambah 6 berapa? 8. Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Baik, kita akan lanjut yang B sekarang, nomor B. Saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Kita fokus yang B sekarang, yang di sini ya. Di sini. Yang saya kotaki ya anak-anak ya. Nah, kuncinya tetap harus diingat ini. Penting banget ini kuncinya ya. Nah, lihatlah pembilang dan setengah penyebutnya. Setengah penyebut 5 itu berapa anak-anak? Enggak sampai 3 toh? Enggak sampai 3, maka 4. Bener 2,5 ya. Maka tetap besar pembilang. Karena besar pembilang 4-nya ini berubah jadi di atasnya, yaitu jadi angka 5. Bisa? 5. Karena sekarang yang ini dikurangi 2/15. Setengahnya 15 itu berapa sih? Enggak sampai 7, enggak sampai 8. 7,5, pintar sekali. Nah, maka besar penyebutnya anak-anak. Karena besar penyebut, maka 2-nya tidak berubah. Hanya jadi 5 kurangi 2 saja. Jadi berapa? 3. Siapa yang mau bertanya? Tidak, saya sudah pintar. Oh, sudah bisa, alhamdulillah, gitu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau saya belum bisa, gitu ya, silakan bertanya. Nanti akan saya jawab. Yang B bisa dimengerti? Yang B bisa dimengerti anak-anak? Bisa ya. Baik, kita akan lanjut yang C. Oke, kita akan lanjut yang C. Kita sampai jam 11 ya anak ya. Masih ada waktu 15 menit. Baik, kita lanjut yang C. Semoga nanti waktunya sampai. Nih, kita menggunakan kunci lagi. Kuncinya ini harus dipakai terus gitu ya, karena dia itu sama saja dengan apa namanya? Harus ngerti dia. Harus diingat-ingat. Pembilang dan setengah penyebutnya itu harus diingat-ingat. Penting sekali ya. Nah, 10/12, setengahnya 12 berapa ya? Siapa ini ya yang kayak gini? Jangan kayak gitu ya. Nanti biar teman-teman yang lain fokus. Kasihan nih yang siapa tadi yang kayak gitu ya. Jangan ya. Baik, kita lanjut dulu. 12 ini setengahnya berapa anak-anak di sini? 6. 10 sama 6 besar yang mana? 10. Nah, karena besar 10 maka 4-nya berubah ke atasnya. Jadi berapa anak-anak? 5. Nah, sekarang ini 7. Setengahnya 7 itu berapa sih? 3,5. 1 sama 3,5 besar 3,5, maka 2-nya tetap. Karena yang berubah itu harusnya pembilang ya. Karena pembilang lebih besar, maka di sini harus berubah. Karena kalau tidak, maka dia tetap 2. Maka 5 kali 2 berapa? 10. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Bisa ya? Baik, kita lanjut yang D sekarang. Oh, sebentar. Yang D di sini. Nah, ini penting yang D ini ya. Yang D ini sangat penting ini. Sebentar, anak. Saya hapus dulu biar kita bisa fokus ya. Oke, sekarang fokus yang D. Ya, yang D. Masih pakai kunci loh ya. Ini sama dengan 9. 9 di
Nah, kalau 9-nya nggak ada pecahan ya tetap saja 9, nggak berubah gitu ya. Nah, sekarang 3. Setengahnya 3 itu berapa? 1,5 ya kan? 1 dengan 1,5 itu besar yang mana anak-anak? Besar yang ini kan? Maka karena besar penyebutnya, maka 3-nya itu tidak berubah. Dia tetap saja 3 gitu ya. Jadi berapa? Bagi 3 yaitu 3. Siapa yang mau bertanya ini? Ada tidak? Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ustadz yang bertanya. Gimana, Mas? Penyebutnya lebih besar dari pembilang. Kalau penyebutnya lebih besar dari pembilang, maka tidak berubah. Contohnya seperti ini, misalnya 7, 2/6. Gitu ya. Nah, kita fokusnya di penyebutnya dulu. Penyebutnya ini kita harus menyetengahkan. Setengah dari 6 berapa, anak-anak? 3, maka dia 7, 2/3. Karena penyebutnya ini lebih besar dari pembilang, maka 7-nya berubah. Jadi berapa? 7, gitu ya. Dimengerti? Bisa ya? Contoh lagi, misalnya, wah saya pakai contoh yang lain dong, yang lebih agak sulit misalnya. Oke, misalnya 7, ini 4/10. Ini jadi berapa ini anak-anak? Setengahnya 10 berapa? 5. 5, maka 7, 4/5. 5 ini lebih besar dari 4, maka jadi berapa kira-kira? Berapa? 7. 7 tetap ya. Kalau berubah itu kalau apa? Kalau pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Baik, siapa yang mau bertanya sampai sini? Ada tidak? Ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang B, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, ini lebih mudah. Kalau kita melakukannya itu pembulatan kesatuan atau puluhan terdekat. Ini di garis bawah ya. Garis bawah ini. Nah, contoh lagi misalnya berapa ini ya? 3,8 ditambah 1,2 gitu ya. Perhatikan. 8 di sini itu lebih dari 5 atau kurang dari 5 anak-anak? Lebih dari 5. Lebih, karena lebih maka 3-nya berubah. Jadi di atasnya jadi angka 4. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, bagus. Sekarang 1,2. 2 di sini kurang dari 5, ya kan? Maka satunya tetap tidak berubah. 4 tambah 1 jadi berapa? 5. Nah, siapa yang mau bertanya? Bisa? Baik, kalau gitu saya mempunyai pertanyaan buat teman-teman. Contohnya seperti ini. Apa ya? 3,5 ditambah dengan 6,5. Jadi berapa sih ini? Ayo, jadi berapa? 10. Yakin? Yakin? Yakin gak ini? Yakin. Perhatikan, di belakang koma ini sama dengan 5, ya kan? Nah, maka dia dibulatkan ke atas. Yaitu jadi berapa, anak-anak? 4. Ini ditambah dengan 6 ini dibulatkan ke atas jadi 7. Sehingga kira-kira yaitu 11 gitu ya. Yang namanya memperkirakan itu tidak harus tepat ya. Ini kalau di jumlah biasa nilainya yaitu 10 gitu ya. Nah, kenapa memperkirakan itu tidak harus dengan sama dengan apa? Sungguhnya ya, namanya memperkirakan itu tidak harus tepat ya namanya. Kita hanya mempermudah saja dalam menghitung, gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut yang B. Nih, 7,4. Kenapa kalau 0,5-nya nggak dijumlahkan? Karena kita lagi belajar tentang penaksiran pecahan.
Nanti kalau kita belajar yang bukan penaksiran, maka kita hanya menjumlahkan saja, gitu ya. Nah, penaksiran pecahan ini digunakan hanya untuk memperkira-kira. Kenapa, Ustadz? Kok nggak tepat gitu ya? Ya nggak apa-apa, karena kita hanya memperkirakan. Nanti kalau soalnya seperti ini, 729,13 ditambah dengan banyak itu kan kita susah kan anak? Kita dikira-kira saja, gitu ya. Jadi tidak harus tepat dalam memperkirakan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut yang B. Perhatikan di sini. 7,4 itu dikurangi 4,5 itu berapa? Gitu ya. Ini 4 ini dikurang dari 5 atau lebih dari 5, anak? Kurang dari 5. Nah, karena kurang maka jadi berapa ini? 7 atau 8? 7, bener ya. Habis itu dikurangi 4,5. 5 ini sama dengan 5, maka dia tempatnya naik ke atas jadi 5 gitu ya. Nah, maka 7 kurangi 5 berapa? 2. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kita lanjut sekarang nomor 3. Ayo hapus dulu ya biar nggak mengganggu. 24,9 dikali 2,7. Ingat ya anak-anak, dalam mengoperasikan seperti ini, kita harus menaksir dulu baru mengalikan. Menaksir dulu baru mengurangi maupun menjumlahkan. Ketika nanti ada pembagian, maka kita harus ditaksir dulu baru dioperasikan. Gitu ya. Nah, 24,9. Ini jadi berapa anak-anak? 20 berapa ya? 9 ini di atas 5, ya kan? Jadi berapa kira-kira? Nah, 25 dikali 7-nya di atas 5, maka 3. Maka jadi berapa ini? 75. Siapa yang mau bertanya sampai sini? Masih ada waktu berapa menit ini? 6 menit. Ada yang mau bertanya anak-anak? Tidak ya. Ini habis ini ada apa? Mentoring kelas 6. Jadi ini mau dipakai. Terus yang D, begitu juga dengan yang D anak-anak. Kita lihat saja. Nah, di sini itu kalau dia itu ratusan ya, maka dia dilihatnya di depan komanya. Karena 1 ini itu kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah dari 150, gitu ya. Tapi kalau ini 4,8, kita ikuti yang sudah-sudah. 8-nya ini kurang dari lebih dari 5, maka dia naik 4-nya menjadi 5. Seandainya seperti ini, 172,9. Jangan 9 sih, misalnya ini jadi berapa? Enggak apa-apa. Jadi berapa ini? Kita lihatnya di sini, ya. Nah, maka 2 ini kurang dari 5, maka dia 170. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Nah, kita akan masuk bab yang terakhir ya. Sebelum besok pekan depan kita PH. Nah, ini mudah ini. Penaksiran hasil operasi hitung persen. Ya. Nih. Tipsnya adalah pakailah bilangan persen acuan. Nah, maksudnya itu seperti ini. Kita gambarkan di sini. Bentar ya, ini ada peringatan. Ini 0 ya. Kalau anak-anak sudah baca buku, maka ini 1 di sini. Nah, di sini itu berapa ya? 1 per atau 2 per 4. Ini 1 per 4. Ini berapa anak? 1, 2 sini 3 per 4. Ini 4 per 4 itu ya. Nah, jadi 0% itu tuh sama dengan 0. Maka di sini itu sama dengan 0%. Ya. Habis itu 25% sama dengan 1/4, yaitu di sini. Terusnya sampai 50 sama dengan setengahnya ya. 50 itu sama dengan setengah. Ini kan sama aja dengan 1/2, jadi di sini. Nah, kemudian 75% yaitu yang di sini 3/4. Nah, kalau 100% di mana? Ya 1. Kenapa 1? Karena 100 bagi 100 sama dengan 1. Nah, contohnya seperti ini. Taksirlah
24 dari 2000. Caranya gimana, anak-anak? Kita lihatnya di mana? Di angka 4-nya di sini. Bentar, saya ganti pulpen dulu warnanya ya. Ini, kita lihatnya di mana? 24% itu mendekati berapa sih? Mendekati berapa? Mendekati mana ini? 25 atau 50 anak-anak? 24% itu. Enggak ada ini. Mendekati yang 25 ya, yang di sini. Ya kan? Maka ini tadi sama saja dengan 25% dari 2000. Caranya gimana? Maka 25% itu sama dengan berapa tadi? 1/4 ya kan? 1/4. Maka 1/4 dikali dengan 2000. Jadi berapa anak-anak? 2000 bagi 4 berapa? Siapa yang tahu? 2000 bagi 4 berapa ya? Siapa yang tahu? Berapa 2000 bagi 4 anak-anak? 500 gitu ya. Ya. Terus yang kedua, taksirlah 53% dari 795. 53% ini mendekati 50 kan? 50. Nah, ini itu jadi berapa di sini? Jadi 800 ya kan? Nah, 50% itu sama dengan setengahnya. Nah, tinggal dikali 800. Setengah dari 800 berapa anak-anak? 400. Siapa yang mau bertanya? Ini waktunya tinggal 1 menit ya. Jadi saya akhiri ya anak-anak ya. Jadi mohon maaf seandainya ada yang banyak salah. Semoga ini bermanfaat bagi anak-anakku di rumah ya. Kalau nanti misalnya ada yang mau bertanya, silakan Zakri. Semoga anak-anak semakin sehat dan kurang lebih kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri anak-anak. Dadah. Assalamualaikum. Salam.